بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala masuk pada pembahasan al-majhul. Wa qauluhum majhul, pernyataan para ulama ahlul hadis yang menyebutkan majhul, la yalzam minhu jahalatu ainihi, tidak mesti majhul di situ adalah majhul ain. Maksudnya gini, ketika para ulama menyebutkan lafaz majhul, fulan majhul, maka tidak mesti yang dimaksudkan adalah majhul ain. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah majhul hal. Bisa majhul ain, bisa majhul hal, ya. Misalkan dicontohkan di ta'liq di situ, qala Abu Hatim mengatakan tentang Daud ibnu Yazid Al-Thaqafi, syekhun majhul, syekh majhul. Kata Imam Az-Zahabi, hadzal qaul yufsih laka anna rajul qad yakunu majhulan inda Ibni Abi Hatim walau rawa anhu jama'atun min as-siqat, yakni annahu majhulul hal indahu falam yuhkam bi dha'fihi wala bi tawthiqihi. Al-qaul seperti ini, pernyataan seperti ini menjelaskan kepada engkau, bisa jadi si Daud ibnu Yazid ini tadi adalah majhul di sisi Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim, meskipun telah meriwayatkan dari Daud ibn Yazid Al-Thaqafi jama'atun min as-siqat. Namun menurut Ibnu Abi Hatim majhul hal, sehingga tidak bisa dihukumi dhaif, tidak juga dihukumi sebagai orang yang thiqah. Juga ketika Ibnu Abi Hatim mengomentari Muhammad ibnu Marwan ibn al-Hakam majhul, Muhammad ibnu Marwan ibn al-Hakam majhul, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan ay majhulul adalah la az-zat, maksudnya majhul adalahnya, ya, bukan zatnya. Kadza yaqul Abu Hatim fi ghairi wahidin wa innama yurid jahalatu halihi, ya. Kadzalik yaqulu Abu Hatim fi ghairi wahidin, demikian juga yang dinyatakan oleh Abu Hatim pada banyak tempat, namun yang diinginkan adalah jahalata ainihi, kemajhulan ainnya dia, bukan majhul hal, ya. Sehingga terkadang penggunaan istilah majhul digunakan pada perawi yang majhul hal, terkadang majhul ain, atau pada perawi yang tidak masyhur. Jelas? Sehingga istilah majhul di kalangan muhadditsun di zaman dahulu itu lebih umum. Ketika mereka mengitlaqkan lafaz fulan majhul, allan majhul, maka bisa jadi yang dimaksudkan adalah majhul hal, bisa jadi yang dimaksudkan majhul ain.
Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, fa in juhila ainuhu wa haluhu fa aula alla yahtajju bihi. Kalau tidak diketahui ainnya, ya, dan halnya dia, dalam artian ini perawi majhul ain atau majhul hal, maka yang lebih pantas tidak berhujjah dengan perawi tersebut. Wa bihadza yushir ila anwa'il jahalah wa hiya ala arba'ati aqsam. Dari sini bisa diambil faedah bahwasanya kemajhulan seorang perawi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama al-mubham. Apa itu mubham? Wa huwa ma lam yusamma wa huwa man lam yusamma wa huwa aswa halan min majhul ain. Mubham adalah perawi yang lam yusamma, yang tidak dikasih nama, yang tidak disebutkan namanya. Nah, ini paling buruk, lebih buruk dibandingkan majhul ain. Qala Ibnu Abdul Hadi fi Sharimil Munki wa hadza la yuhtajju bihi. Mubham tidak bisa dijadikan hujjah. Namun wa rubbama ustudhi'a bihi fi ba'dil mawadhi'. Namun terkadang dijadikan alat untuk penerangan, dijadikan alat bantu pada beberapa kondisi. Kama qala Ibnu Katsir fi Ikhtisar Ulumil Hadis. Yang pertama, mubham. Apa mubham? Lam yusamma. Ya, ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Rajulun, imra'atun, itu namanya mubham. Ya. As-tsani, yang kedua, majhulul ain. Majhul ain wa huwa ma lam ta'rifuhu al-ulama wa la yu'raf hadithuhu illa min jihatin rawin wahid. Yang kedua, majhul ain. Apa majhul ain? Yaitu perawi yang tidak dikenali oleh para ulama. Wala yu'raf hadithuhu illa min jihati rawin wahid. Dan hadisnya dia tidak diketahui melainkan dari satu perawi saja. Atau istilah lain yang biasa dipakai oleh para ulama, majhul ain adalah perawi yang tidak meriwayatkan dari dia, atau dia tidak punya murid kecuali satu murid. Wala yuwathiquhu mu'tabar, dan tidak ada imam mu'tabar yang mentautsik, merekomendasi dia. La yarwi anhu illa rawin wahid wala yuwathiquhu mu'tabar. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia, maksudnya dia tidak punya banyak murid kecuali satu, dan dia tidak ditautsik oleh imam mu'tabar. Majhul ain menurut jumhur la yuhtajju bihi, dan itu pendapat yang sahih. Walakinnahu yuzkar fi syawahid wal mutaba'at. Akan tetapi majhul ain bisa dipakai perawi tersebut dalam bab asy-syawahid wal mutaba'at, la siyama man kana fi tabaqatit tabi'in wa atba'it tabi'in. Terlebih lagi kalau perawi tersebut tingkatannya berada di tabaqatnya tabi'in atau atba' tabi'in. Yang ketiga, as-salis majhulul hal. Majhul hal. Nah, di situ disebutkan majhul hal wal jumhur ala adamil ihtijaj bihi.
Jumhur mengatakan dia tidak bisa dipakai berhujjah. Apa majhul hal? Man lam yu'raf zahiruhu. Ya. Orang yang tidak dikenal secara zahirnya, wala batinuhu, tidak pula batinnya. Atau istilah lain, in'idam aqwal al-muzakkin fihi. Tidak didapati ulama yang mentazkiyah dia. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, majhul hal ini seorang perawi yang la yuwathiqu mu'tabar, tidak ditautsik oleh para imam mu'tabar, namun arwa anhu itsnan, yang meriwayatkan dia dari perawi ini tadi dua. Kalau majhul ain satu, kalau majhul hal dua perawi, tapi tidak ditautsik oleh mu'tabar. Difahami? Wadih? Sehingga majhul ain sama majhul hal mana yang lebih tinggi? Majhul hal. Majhul hal ini sepakat para ulama, atau menurut para ulama yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Adapun majhul ain tadi masih ada ikhtilaf. Jumhur mengatakan yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Difahami? Yang keempat, al-mastur. Sebagian para ulama ada yang mengatakan mastur itu sama dengan majhul hal. Sama. Namun kalau setelah ditatabbu, diteliti lagi, mastur itu terkadang lebih tinggi sedikit dari majhul hal. Kita lanjutkan. Wa in kana al-munfarid anhu min kibaril isbat atau min kibaril asbat faqwa li halihi wa yahtajju bimithlihi jama'atun kan-Nasa'i wa Ibn Hibban. Apabila ada perawi yang majhul ini tadi, majhul, baik dia majhul hal atau majhul ain, namun yang meriwayatkan dia termasuk kibarul asbat, termasuk imam yang luar biasa, muhaddis kibar, maka lebih menguatkan kepada perawi tadi. Faham gambarannya? Ini contoh misalkan Faza. Faza ini majhul ain atau majhul hal. Namun ternyata dia punya muridnya kibar. Yang meriwayatkan dari dia imam kibar, muntaqi. Paling tidak, walaupun satu orang, paling tidak ini punya nilai. Rawa'anhu fulan. Ya. Nah, sebagian para ulama, jama'atun minal ulama kan-Nasa'i wa Ibn Hibban yahtajju bihadithihi, berhujjah dengan hadis perawi tersebut. Kita lihat di sini ada faedah disebutkan di ta'liq Syekh Ali Ar-Razihi. Disebutkan kata Syekh Ali Ar-Razihi, yushirul muallif ila mas'alatin daqiqatin yuhmiluha katsirun minal mushtaghilin bihadzal ilm. Al-Imam Az-Zahabi mengisyaratkan kepada permasalahan yang daqiqah, ya, suatu permasalahan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadis. Ala wahya anna an-nazar fil majhul yakunu min wajhain. Ketahuilah, meninjau perawi yang majhul itu dari dua sisi. Al-awwal min jihati adadi rawati anhu, ditinjau dari sisi jumlah perawi. Watsani, sisi yang kedua, min jihati makanati rawi anhu wa jalalatihi. Sisi yang kedua, ditinjau dari kedudukan perawi tersebut dan kemuliaan perawi tadi. Jadi dari dua sisi. Sisi pertama ditinjau dari jahalatul rawi. Sisi yang kedua, ya, ditinjau dari adadur rawat anhu, ditinjau dari jumlah perawi. Sisi yang kedua, kedudukan perawi tadi. Sehingga perawi yang majhul itu perlu kita cek, kita cross check. Yang pertama antum lihat berapa yang meriwayatkan dia. Ini penting. Kalau meriwayatkan dia ada 3 rawi, 4 rawi, 5 rawi, 6, 7, 10, ini perawi la yu'raf tautsiqun wala jarhun. Ada seorang perawi
tidak dikenal tausiq wala jarah. Misalkan namanya Zaid, ini perawi muhaddits, la yu'raf lahu jarhun wala ta'dil, majhul bukan? Majhul. Tidak ada jarah dari imam mu'tabar, tidak ada ta'dil tausiq dari imam mu'tabar. Namun ini perawi arwa anhu adadun minal ruwat, banyak, ada 5, 6, 7, 8, 10, atau istilah lain arwa anhu jamaah. Maka antum intibah di sini. Ya. Kalau dia meriwayatkan banyak, ini perawi dikenal apa istilahnya? Masyhur bit talab. Masyhur bit talab. Perawi yang masyhur dalam menuntut ilmu bisa terangkat jahalannya dia. Difahami? Ada seorang ustaz, dia dakwah. Dia tidak dikenal oleh asatidzah yang lain. Tapi masya Allah dakwanya dia tadi punya adadun minat tullab. Nah ini perlu dipertimbangkan. Ya. Difahami? Wasani min jihati makanatir rawi anhu wa jalalatihi. Ditinjau dari si kedudukan perawi dan kemuliaan perawi tadi. Fa inna lidzalika ta'siran fi raf'il jahala 'an rawi. Karena kemuliaan perawi tersebut bisa mengangkat kemajulan dia. Dia enggak ada tausik, enggak ada ta'dil. Tapi dia termasuk orang yang meriwayatkan dari dia tadi adalah imam kibar, muhadditsun, muntaqi, jihbiz, nuqadul hadis. Wah, ini perlu untuk pertimbangkan. Qala Ibnu Rajab fi Syara'il Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan dalam Syara'il Al-Tirmidzi, qala Yaqub Ibnu Syaibah. Yaqub Ibnu Syaibah mengatakan, qultu li Yahya Ibnu Ma'in. Aku berkata kepada Yahya Ibnu Ma'in, mata yaqulu rajulu ma'rufan. Kapan seorang perawi dikatakan ma'ruf? Yang tadinya majhul berubah menjadi ma'ruf? Idza rawa'an hukam. Berapa yang meriwayatkan dari dia? Patokannya berapa? Qal idza rawa 'anil rajuli mislu Ibni Sirin wa Sya'bi wa haula ahlul ilmi fahuwa ghairu majhul. Kata Yaqub Ibnu Syaibah berkata kepada Yahya Ibnu Ma'in, kapan seseorang perawi itu dikatakan ma'ruf? Kapan seorang perawi hilang kemajhulannya? Berapa jumlahnya yang harus meriwayatkan dari dia? Kata Yahya Ibnu Ma'in, apabila ada seorang perawi yang meriwayatkan dari perawi tersebut seperti Muhammad bin Sirin, seperti Al-Imam Sya'bi, mereka adalah imam kibar, ahlul ilmi, maka perawi tersebut ghairu majhul. Jelas? Ada seorang syekh, seorang alim, mungkin tidak dikenal di Indonesia, tetapi yang belajar dengan syekh tersebut, yang belajar dengan alim tersebut adalah para penuntut ilmu yang masyhur bit talab, yang dikenal selektif dalam mencari ilmu. Maka antum perlu intibah di sini bahwasanya syekh tersebut adalah seorang yang salimul akidah. Jelas? Qultu fa idza rawa 'an ar-rajuli mithlu Sammak ibn Harb, atau fa idza rawa 'an ar-rajuli mithlu Simak ibn Harb wa Abi Ishaq qala haula yarwuna an majhulin. Kata si Yaqub Ibnu Syaibah, gimana wah Yahya kalau seandainya meriwayatkan dari seorang perawi seperti Simak Ibnu Harb wa Abi Ishaq As-Sabi'i? Kata Yahya Ibnu Ma'in, wah itu kalau mereka ini adalah orang yang memang sengaja suka meriwayatkan dari perawi yang majhul. Jelas? Kata Syekh Ali Ar-Razi hafizahullah taala, wa hadza tafsilun hasan. Tafsir seperti ini adalah tafsir yang bagus. Kata beliau, wa huwa yukhalif itlaq Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli alladhi tabi'ahu alaihi al-mutaakhirun annahu la yakhruj ar-rajul aminal jahala illa bi riwayati rajulain fasa'idan anhu. Ini menyelisihi pengitlakan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli yang diikuti oleh para ulama mutaakhirun,
yang menyatakan bahwasanya seseorang itu tidak bisa keluar dari kemajhulan melainkan dengan periwayatan dua orang perawi atau lebih. Jadi Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli dan para ulama mutaakhirun yang lain, mereka mengatakan seorang perawi itu tidak bisa hilang kemajhulannya melainkan kalau ada yang meriwayatkan dari dia tadi dua atau lebih dari perawi yang ada. Difahami? Kemudian kata Syekh Ali Ar-Razhi, yanbu itu maknanya masdar, manba, sumber. Wayanbu ma'rifatis thiqat tarikhul Bukhari wa Ibni Abi Hatim wa Ibni Hibban wa kitab Tahdzibil Kamal. Sumber untuk mengenali perawi-perawi yang thiqat, antum bisa lihat kitab Tarikh Bukhari, ya. Tarikh Bukhari ini Tarikhul Kabir, karya Imam Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari tahta Dhau'il Qamar, di bawah cahaya rembulan. Dan juga buku karya Ibnu Abi Hatim dan juga karya Ibnu Hibban serta kitab Tahdzibul Kamal, ya. Tarikh Bukhari Al-Kabir. Kalau karya Ibnu Abi Hatim namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Kalau karya Ibnu Hibban namanya As-Siqat, Kitab As-Siqat. Itu semua ada cetakannya, ya. Adapun Tahdzibul Kamal karya siapa? Karya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi. Ya. Wallahu ta'ala shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu kajian sampai di sini.